kalau bisnis dari kita Gen Z sebenarnya tuh lebih mudah sih sebenarnya karena kita bisa menjangkau kayak ke era digitalisasi gitu dibanding generasi sebelum kita Hmm, ya. Kadang kan mereka kan banyak yang ada yang gaptek. Sebenarnya iya, kalau iya, di angkatan kita tuh lebih mudah gitu kayak iya. kita lebih Kita bisa nganu jualan ke pakai Instagram online. ya, Heeh. online ke Apalagi ketika Instagram kita pilih kita mau kerja atau mau bisnis sebenarnya sama aja sih, sama-sama bagus. Oke, Tergantung kalau lo suka kebebasan, ya mending bisnis karena yes. lo ownernya, lo yang punya gitu. Heeh, mau gimana pun lo bisa ngaturnya sendiri. Iya. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Halo teman-teman, buat kamu yang lagi rebahan, buat kamu yang lagi mainan HP, tenang, stop dulu, tonton podcast ini. Selamat datang di podcast Pro 2, tiada hari tanpa karya. Barengan sama Angga Labesa dan juga bintang tamu Angga hari ini ya. Ada owner dari Rara Kue, ada Kak Karin. Halo Kak Karin, apa Halo, kabar? baik. Oke, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kita sebagai Gen Z nih Kak Karin. Angga kan Gen Z juga, walaupun kita Gen Z-nya kalau gue sih ya, Gen Z-nya Gen Z awal banget nih. Dan tentunya lo juga awal juga ya, Sama ya kita. sama ya, kita seumuran ya. Kita ngomongin soal Gen Z. Ada banyak tantangan bagi Gen Z ya, menurut gue sendiri ya. Kita selalu dicap kayak gen yang problematik, padahal nggak seproblematik itu ya. Benar. Apalagi kalau kita mau mulai bisnis, kayaknya kita selalu dibilangin kayak, aduh ngapain berbisnis, ngapain ini, ngapain itu. Karena sepertinya kita selalu dibayang-bayangin sama gen-gen sebelumnya gitu. Nah, kita hari ini teman Pro 2 ya bakal ngomongin soal bisnis dari sudut pandang Gen Z. Nah, Kak Karin sebagai owner dari Rara Kue, gimana nih menyikapi bisnis dari sudut pandang Gen Z sendiri? Sebenarnya kalau bisnis dari kita Gen Z sebenarnya tuh lebih mudah sih sebenarnya karena kita bisa menjangkau kayak ke era digitalisasi gitu dibanding generasi sebelum kita ya. Kadang kan mereka kan banyak yang ada yang gaptek. Iya, Sebenarnya kalau iya. di angkatan kita tuh lebih mudah gitu kayak kita Iya. lebih Kita bisa nganu jualan ke pakai Instagram online. ya, Heeh. online ke Apalagi ketika Instagram, ke pandemi kemarin Facebook. kayaknya kita langsung meledak banget ya Iya, jualan-jualan online jual-jual ya. semua pada mau jualan. Hmm. Nah, menurut aku sih dicoba aja nggak apa-apa sih gitu. Sebagai owner dari Rara Kue nih, pastinya juga lo udah masuk ke ranah digital dong, ranah sosial media dan segala macam nih. Benar. Gimana peran lo di sosial media? Apakah lebih mulus atau lebih mendingan jualan offline aja sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk jualan di sosial media itu ngebantu kita juga sih. Hmm. Selain kita bisa mempasarkan produk kita lebih luas di digital, itu lebih mudah juga. Kadang orang tinggal WA, by WA atau by DM karena gua mainnya di Instagram. Jadi kayak, "Kak, aku pesan kue ini, snack box atau apa, nanti tinggal via transfer." Jadi kita tinggal ngantar. Jadi nggak perlu datang ke toko gitu. Oke, ini agak unik juga ya. Kan Benar. jarang banget nih anak muda yang mau bisnis kue nih. Hmm. Sudut pandang dari teman-teman ataupun pandangan dari teman-teman sekitar gimana nih ketika lo ngelanjutin ataupun buka bisnis kue nih? Iya, awalnya tuh banyak sih kayak, "Lu ngapain? Mending cari kerja aja," gitu. Ngapain kayak lo jualan kue gitu Iya, kan? jualan kue gitu, kayak, "Emang ada nih untungnya?" Heeh. gitu. Biasanya kayak gitu, Iya, iya. pandangan-pandangan mereka tuh. Cuman kayak semakin dijalanin, sebenarnya sih ada, kalau memang kita konsisten, terus kita bisa ngelola keuangannya, sebenarnya ya ada aja sih gitu. Mana sebenarnya lebih enak kalau kita bisnis, itu yang pertama kita waktunya kita sendiri yang ngatur, terus kita tuh nggak terikat sama orang lain sebenarnya, itu sih. Kalau kerja kan kita ada jam kerja nih, Belum jam toksiknya pekerjaan ya. ya Heeh. cuman kalau kita ya ada juga sih, apa, plus minusnya ya kalau kita bisnis, kayak misalnya komplainan orang misalnya gitu. Cuman menurut aku tergantung kita pilih, kita mau kerja atau mau bisnis sebenarnya sama aja sih, sama-sama bagus. Oke. Tergantung kalau lo suka kebebasan, ya mending bisnis, karena Yes. lo ownernya, lo yang punya gitu. Heeh, mau gimana pun lo bisa ngaturnya sendiri Iya. gitu. Nah, kita mengulik dikit nih tentang Rara Kue sendiri. Rara Kue ini sebenarnya apa? Awalnya produksi rumah tangga biasa aja sih awalnya. Yang jual lemper, dari awalnya jual lemper,
ada lemper ayam, lemper bakar isi kelapa gula merah. Wow, itu ngebayanginnya enak banget ya. Ya, Apalagi kalau teman-teman nih yang nonton podcast ini ketika sore hari, itu kayaknya makan lemper bakar Iya. sama teh anget. Karena Aduh, lapar. biasanya tuh lemper bakar itu Hah? karena gue orang Minang, itu biasanya tuh di orang-orang pesta-pesta, nah baru tuh bikin-bikin kayak gitu. Wah. Jadi kayak khasnya orang Harus Minang ada gitu. tiap Iya, pesta biasanya gitu ada ya. gitu. Oke. Nah, jadi akhirnya karena jarang ditemuin, kita bikin gitu. Oke, Biar berarti- orang lain juga cicip gitu. Berarti basicnya dari bisnis lemper, Benar. terus jadi gimana selanjutnya? Dari bisnis lemper, terus lama-lama 2012 bisnis lemper, di 2016 akhir kayak mutusin kayaknya buka toko aja deh. Buka toko sendiri, lapak sebenarnya, lapak di pasar, Di pasar mana tuh? Pasar Wai Halim. Oke, jangan lupa ke pasar Wai Halim ya. Pasar Wai Halim kan sentranya kue ya. Sebenarnya banyak sih, memang banyak toko kue. Selain sentralnya barang thrifting ya. Oh iya, benar-benar. Jadi kamu Budak kalau banget. ke Wai Halim beli baju thrifting, makan kue gitu Iya, bisa. jajan kue. Banyak lapak-lapak kue di situ. Iya, iya. Sebenarnya sih sama aja sih kue-kue kalau yang orang-orang nitip ya. Sebenarnya kayak di toko gua ada, di toko yang lain juga pasti ada gitu. Tapi yang uniknya itu adalah di Rara Kue apa? Nah, kalau yang di Rara Kue itu kita kebanyakan produksi sendiri. Oke. Yang memang kita bikin sendiri kayak talam labu kuning, talam ubi ungu, nona manis, pandan aren, itu talam semua. Jadi kita juga nggak nitip ke semua lapak yang ada di Pasar Wai Halim, cuma beberapa doang kita titipin gitu. Oke. Sempat dimention talam. Apakah kue talam ini pertanyaan goblok aja ya. Apakah emang dibuat pakai talam atau gimana sih? Kenapa dia namanya kue talam? Talam mungkin karena dia Bentuknya bulat sih kayak kayak talam mangkok gitu. ya. Oke. Cetakannya kayak mangkok-mangkok kecil-kecil itu. Makanya disebut talam ya. Iya. Oke. Terus lebih kayak cuy gitu ya. Oh iya. Seru. Nah tadi sempat dimention 2012 buka bisnis, terus 2016 ke Wai Halim, terus selanjutnya gimana? Nah habis itu dari 2016 itu kita masih buka lapak aja. Pas 2020 pas pandemi itu di situ mulai kita buat produk-produk baru yang tadinya dari lemper doang, terus ke talam, dadar gulung, pisang garing, lambang sari, ya kayak aneka-aneka jajanan tradisional lah gitu. Lengkap ya. Wah, kalau setiap kue yang dibilang gue kayak ngerasa ngebayangin gitu. Nanti ini ada gambarnya di sini. Enggak. Itu nyusahin editor ya. Jangan nambah PR editor ya. Oke. Karena kalau misalnya kita bikin sendiri itu, kalau prinsipnya gue ya, kalau gue bikin itu apa yang gue makan gitu loh. Oke, dan harus enak ya. Iya, jadi kayak kualitas, mohon maaf kayak bibit-bibit gula kita nggak pakai karena gitu. Ya kita kan juga makan gitu loh. Iya, Emang jadi mau harus kita sehat. sendiri yang makan kena makan bibit gula tuh kan nggak mau pasti kan. Ada orang yang emang bikin ya udah sekedar bikin. Tapi kalau kita tuh kayak apa yang kita bikin itu sebenarnya yang kita makan gitu. Wow, bener sih, setuju sih gue sih. Tapi ketika lo buka bisnis nih sebagai Gen Z nih, melanjutin bisnis dan buka bisnis ini nih, gimana pandangan teman-teman sekitar? Ya itu tadi sih, kalau kayak dipandang sebelah mata sering, tetangga-tetangga juga sering sih, kayak mending kerja aja. Apalagi lu udah bergelar juga ya? Iya, alhamdulillah. Terus kayak yang kalau emang bisa bisnis kenapa enggak gitu. Padahal cuannya di bisnis ya? Iya, jadi sebenarnya Angga gue tuh alhamdulillah dapat offering jadi dosen di salah satu kampus swasta di Jakarta. Insya Allah Maret akhir mulai ngajar. Itu gue kepikiran kayak kira-kira apa nih bisnis yang bisa gue bawa ke kampus itu tuh. Iya. Bisa apa bisnis snack box dan gitu. Kayaknya anak Gen Z sekarang udah wajar gak sih untuk jualan sambil kuliah, kuliah. Dan gak ada masalah juga gitu. Emang pandangan teman-temannya aja yang emang kadang-kadang agak miring. Is okay sebenarnya gitu. Intinya, daripada kita dapat tekanan dari kantor ataupun dari atasan ya, lebih baik buka bisnis sendiri gitu. Oke. Tapi kita flashback sedikit nih dari lo jualan di 2012 sampai dengan 2026 sekarang. Berarti udah sekitar berapa tahun tuh? Udah lama lah ya. Hampir ya segitulah ya. 10 tahun lebih ya. Iya. Itu pernah gak sih dapat customer yang lucu-lucu gitu? Banyak. Contohnya gimana nih? Contoh kalau yang di lapak nih ya. Bukan buka ini. Cuman buka kayak, aib, tapi kita share aja biar teman-teman tahu gimana ngatasinnya gitu. Iya, sebenarnya nih teman-teman kayak kita jualan kalau yang nitip-nitip di pasar tuh sebenarnya
untungnya tuh kecil banget. Tipis ya. Jadi aku spill kayak misalnya nih nitip dari orang 900 perak. Kita jual 1.000 rupiah. Kita dapat untung cuma 100 perak. Itu kalau yang titipan dari orang ya, bukan yang aku bikin. Iya, belum biaya Kayak plastik, terus tempat, biaya bayar kita sewa ngatasin gitu. pelanggannya. Itu kadang banyak ketemu yang udah menawar. Itu kan tipis banget ya, angga 1.000 kayak kue itu udah 1.000 dengan kualitas yang oke lah. Kadang kurang dong. 800 deh, 800. Aduh. Itu kadang kayak, Bu, itu tuh udah murah gitu. Iya, Terus kadang udah ditawar minta bonus. Cuman kayak gitu sih sering. Cuman kayak kalau di tempat aku sih kalau misalnya memang ada produk aku kayak minta bonus, ya udah aku bonusinnya yang punya aku bikin gitu. Tuh buat teman-teman yang nontonnya juga nih harus mikir juga ya, jangan asal minta bonus aja ya. Aduh pusing. Belum lagi nanti kalau dikasih bonus komplainnya karena bonusnya nggak enak atau segala macem ya. Aduh pusing banget itu ya. Kayak itu sih kalau dagang ya. Itu seninya dagang ya gitu ya. Tapi sejauh ini enjoy nggak kerja dagang kayak gini? Enjoy sih, karena enjoynya tuh karena kita kayak bisa ngatur waktu kita sendiri. Cuman yang minusnya tuh misalnya nih, kalau malam orang pada tidur, kita bikin kue. Ya, tapi kalau siang orang pada kerja, itu waktu kita istirahat. Gitu. Oke, jadi mau nggak mau kita harus bagi-bagi waktu. Iya, benar, tapi pinter solusi dari Karin nih sebagai seorang pembisnis, gimana caranya bagi waktu? Apalagi lo kan waktu bisnis juga ngambil kuliah juga ya sambil kuliah. Dan sekarang udah lulus S2 kan. Alhamdulillah. Nah gimana caranya bagi waktu antara bisnis dan juga kuliah dan segala macamnya? Jadi intinya kalau misalnya kita bisnis, bikin kue tuh malam. Itu malam sampai ke subuh. Kebetulan kuliah tuh jam 12, jam 1 gitu. Jadi ya selesai dari pagi itu semua kue-kue udah diantar ke lapak-lapak, ditaruh di lapak mamah juga. Baru jam 9, di atas jam 10 sih biasanya tidur. Kayak tidur tuh 2 jam. Nanti pulang dari kampus, mandi berberes, istirahat bentar, makan, habis itu lanjut lagi gitu. Oke, jadi emang harus ada beberapa yang dikorbanin juga ya? Iya, karena mumpung masih muda juga, masih ada energinya. Karena kita harus nyimpan keuangan untuk di masa tua nanti. Bener, bisa dinikmatin di masa tua gitu. Iya, karena masa tua nanti biar kita bisa ongkang-ongkang kaki ya. Amin. Itu harapan gue juga gitu ya kan. Harapan semua orang ya. Iya, rencananya kan kita gitu, biar tua kita juga bisa menikmati waktu tua kita gitu. Benar. Tapi ada tips nggak buat teman-teman yang baru aja memulai bisnis, apalagi Gen Z gitu ya kan? Kadang-kadang Gen Z kan takut ya untuk memulai bisnis. Ada nggak tipsnya apa? Tipsnya tuh kalau mau mulai bisnis, jangan pernah takut gagal. Atau kebanyakan mikir, kebanyakan planning kayak bisnis nggak ya? Gue mulai nggak ya? Lebih kalau kata gue lebih baik mulai dulu biar lo tahu hasilnya. Biar lo, kalaupun lo gagal, lo tahu gagalnya di mana gitu. Apa yang mesti lo perbaikin. Oke, berarti harus mulai dulu dan jangan takut gagal ya gitu ya. Oke, menarik teman Pro 2 ya. Wow. Ini buat teman-teman yang nonton podcast kita nih, kalau mau beli Rara Kue bisa kemana? Bisa ke Pasar Roy Halim, dekat parkiran mobil, ada tangga kantor pasar itu, pas di depannya. Oke, dan range harganya dari Rp1.000 ya? Iya, kebanyakan kalau di Pasar Roy Halim Rp1.000. Wow, buat kamu nih pelanggannya Rara Kue nih yang nonton podcast ini, mungkin kamu bisa komen di bawah ya. Udah beli, harus beli yang apa gitu ya. Oke. Hari ini seru banget ngobrol barengan sama Karin nih, owner dari Rara Kue ya. Buat teman Pro 2 yang nonton podcast ini, jangan lupa juga kalian nonton podcast yang lain, cerita-cerita yang lain ya. Terima kasih Karin udah ngobrol ya. Oke, yaudah Anggala Besa pamit teman Pro 2 dari podcast Pro 2 Tiada Hari Tanpa Karya. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.